Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 Soleh Soleha. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian sehat ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi hari ini Rabu 27 Januari 2021. Sudah siapkah belajar hari ini? Siap ya. Hari ini pembahasannya adalah IPA. Boleh kalian persiapkan buku tematiknya di halaman 131 dan juga 139. Di halaman 131 yaitu mengenai pelestarian sumber daya alam. Ya. Yuk kita mulai ya, sudah siap? Oke. Nah, Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik hayati maupun mineral. Sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam mineral ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara. Yang pertama, sumber daya alam hayati meliputi benda-benda hidup. Hayati itu artinya hidup ya, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Contohnya yang dari sumber daya alam hayati itu contohnya adalah hewan, tumbuhan ya, serta mikroorganisme. Nah, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yaitu sumber daya alam yang jika persediaannya habis dapat segera tersedia kembali dalam waktu yang relatif cepat. Jadi persediaannya banyak dan terus-menerus ada ya. Nah, jika habis, persediaannya akan ada dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu caranya untuk memperbaharuinya jika habis yaitu melalui reproduksi ya. Lalu yang kedua adalah sumber daya mineral. Sumber daya mineral itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam mineral jumlahnya terbatas dan juga pembentukan serta pemulihannya memakan waktu yang cukup lama, bahkan dapat menelan waktu hingga jutaan tahun. Ya, prosesnya lama dan juga pemulihannya sangat lama, sekitar sampai jutaan tahun ya. Nah, contohnya adalah barang tambang. Seperti apa barang tambang? Minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, tembaga, dan lain-lain ya. Dan juga batu-batuan juga, gas bumi juga itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, di halaman 139 kalian akan membahas tentang pelestarian makhluk hidup. Nah, makhluk hidup banyak kan hewan langka. Apa sih hewan langka? Hewan langka itu hewan yang jumlah dan jenisnya sudah hampir punah. Di semester 1 kalian juga sudah mencari beberapa hewan langka. Nah, yang kita bahas di sini hewan langka ada yang pertama burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini adalah termasuk hewan langka. Burung cendrawasih ini hidup di Irian Jaya. Burung ini disebut juga hewan surga. Burung ini dilindungi dari para pemburu yang ingin mengoleksi atau dijual. Nah, ini ya yang pertama hewan langkanya burung cendrawasih. Yang kedua adalah burung jalak Bali. Burung ini hanya hidup di Bali.
Bulunya putih dengan jambul di kepala, serta kulit mata berwarna biru. Jumlah burung ini semakin berkurang, ya. Jadi termasuk hewan langka karena populasinya sudah hampir punah, ya. Lalu ada badak bercula satu. Badak ini hidup di ujung kulon Banten. Badak ini hanya memiliki satu cula di atas hidungnya. Cula adalah kumpulan rambut yang menyatu dan mengeras. Nah, ya, itu adalah badak bercula satu. Lalu ada harimau Sumatera. Harimau ini bertubuh agak kecil dibandingkan harimau lainnya. Permukaan tubuh loreng dan hidup di hutan Sumatera. Jumlahnya semakin sedikit akibat diburu manusia. Lalu ada komodo. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, NTT atau Nusa Tenggara Timur, yang akan lari menghindar jika didekati manusia. Namun, jika mereka merasa terancam, komodo akan menyerang dengan ganas. Nah, lalu ada hewan langka orang utan. Orang utan sejenis kera berambut merah, wajahnya memelas, hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan. Jumlahnya terbatas karena menjadi korban perburuan liar dan kebakaran hutan. Itulah beberapa jenis hewan langka yang perlu dilestarikan oleh kita, ya. Lalu selain ada hewan langka, ada juga tumbuhan langka. Yang pertama, bunga bangkai raksasa. Nah, saat sedang mekar, bunga ini mencapai 2 meter dan lebar mahkotanya ini 1,5 meter. Berwarna merah dan berbau busuk, hanya terdapat di hutan Sumatera. Lalu sejenis bunga bangkai juga yaitu bunga rafflesia. Bunga ini berbentuk besar dan berbau busuk, tersebar di hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Terdapat bulu halus pada bagian dalamnya yang disebut ramenta. Ya. Lalu ada jamblang. Nah, jamblang ini juga buah ini mirip anggur tapi rasanya masam. Ya, buah ini sudah jarang ditemukan. Buah jamblang dipercaya berkhasiat sebagai obat. Nah, ini termasuk tumbuhan langka, ya. Lalu ada kesemek. Nah, kesemek ini adalah buah yang memiliki rasa sepat. Rasanya seperti kentang mentah yang manis. Jika tidak dikembangbiakan, dikhawatirkan akan punah. Lalu ada pohon cendana. Jika kering, kayunya harum. Kayu cendana digunakan untuk bahan kerajinan. Tumbuh di hutan Sumba, Timur Timur, Sulawesi, dan Jawa Timur. Nah, itulah macam-macam tumbuhan langka, ya. Nah, kita harus melestarikannya. Kenapa sih? Apa sih pentingnya pelestarian makhluk hidup, ya? Yang pertama, melindungi tempat hidupnya. Terdapat cagar alam, tempat hidup untuk para tadi hewan langka dan tumbuhan langka, ya, bisa terdapat di cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata sebagai tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Ya. Yang kedua, mengembangbiakan. Telah banyak tempat mengembangbiakan hewan, contohnya penangkaran orang utan di Tanjung Punting, Kalimantan Tengah. Lalu yang ketiga, melarang kepemilikan satwa dilindungi, ya. Jangan dipelihara di rumah, ya. Masyarakat tidak boleh memelihara hewan dan tumbuhan yang dilindungi pemerintah. Orang yang melanggar akan dikenai sanksi atau hukuman berupa denda atau penjara. Nah, itu cara-cara untuk melestarikan makhluk hidup atau hewan langka. Nah, setiap warga negara Indonesia punya kewajiban untuk menjaga dan memelihara alam serta sumber daya alamnya. Jika alam mengalami kerusakan dan sumber daya alam habis, maka yang mengalami kerugian adalah siapa? Semua manusia kita, ya. Bahkan nanti yang kasihan adalah anak cucu kita, ya. Tidak
kebagian sumber daya alamnya. Nah, salah satu upaya pelestarian sumber daya alam yang dapat dilakukan oleh kita adalah melalui poster yang berisi ajakan untuk memelihara alam dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Ya, kita bisa bikin poster untuk mengajak orang-orang tentang sumber daya alam supaya kita dapat memelihara dan menghemat sumber daya alamnya agar sumber daya alamnya tetap terjaga. Nah, itu adalah mengenai pelestarian sumber daya alamnya ya. Jika belum paham, silahkan baca kembali ya. Materinya juga sudah tersimpan di e-learning PDF, file PDF ya, bisa kamu baca kembali, atau jika belum paham videonya diputar kembali ya. Nah, untuk tugas IPA-nya hari ini adalah kalian membuat poster tentang pelestarian sumber daya alam ya. Kalian boleh lihat seperti contoh-contoh ini ya posternya. Mari menanam pohon, atau buanglah sampah pada tempatnya, atau sayangi hewan dan tumbuhan, atau lestarikan hewan dan tumbuhan langka ya, atau tanamlah pohon untuk masa depan, atau lindungi ikan dan terumbu karang. Boleh yang seperti contoh yang ibu ya di situ, yang tertera di situ, atau yang di buku paketnya juga ya ada contohnya. Kalau tidak atau kurang jelas, kamu bisa cari di buku-buku atau internet juga tentang pelestarian sumber daya alam. Ya, dikerjakannya di mana? Di kertas HVS boleh, di buku gambar juga boleh. Ya, buatlah sampai bagus ya. Ibu yakin kreasi kalian pasti bagus-bagus ya. Nah, boleh yang ini contohnya, boleh yang lain, terserah kalian. Yang penting temanya adalah pelestarian sumber daya alam. Jika sudah, nanti hasilnya silahkan uploadkan di KI3 e-learning ya. Selamat belajar mengenai pelestarian alam dan juga selamat membuat poster. Kamu hebat semuanya, Ibu yakin. Ya, Ibu yakin kalian hebat semuanya. Cukup sekian pembahasan hari ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika belum paham, boleh tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Oke? Ya, sampai jumpa lagi. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.